Medio, dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita channel Penyuluh Pertanian Medio, channel hiburan dan edukasi bidang pertanian. Pada kali ini kita berdua dengan Saudara Iput Kurniawan SST, ya, penyuluh pertanian dari BPP Konstratani Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, hari ini kebetulan kami lagi ada waktu untuk bincang-bincang, kami ngobrol-ngobrol. Tidak ada salahnya kami berbagi cerita hari ini tentang sejarah pertanian, ya. Kebetulan saudara ini salah satu penyuluh yang memang senang baca-baca sejarah, senang mengulas sejarah. Jadi paling tidak beliau nih cukup memahami atau cukup mengerti tentang sejarah pertanian, berbagi cerita. Namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan jangan lupa share agar channel kami dapat maju dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada, kita kali ini akan membahas tentang riwayat pertanian itu seperti apa sih kalau mengacu pada sejarahnya. Kalau kita nih sejarahnya kadang sekilas-sekilas, banyaknya yang apa yang di hadapan kita saat ini gitu. Nah, ini cerita sejarah gimana nih, Mas Iput? Sejarah pertanian itu seperti apa sih? Kapan mulanya pertanian ini ada sih gitu kan? Itu. Jadi kalau kita berbicara sejarah nih ya, jadi sejarah itu kan merupakan sesuatu yang udah dilewatin gitu ya. Iya, sesuatu yang sudah dilewatin kan. Masa lampau. Masa lampau. Jadi peradaban manusia itu memang tidak luput dari sejarah. Dan kita pun sebagai orang masa saat ini itu jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Karena kita pun nanti akan jadi sejarah di masa yang akan datang, ya. Di masa anak cucu nanti kita udah nggak ada nih, kita jadi sejarah juga gitu. Karena sejarah itu penting kan. Dengan adanya kita baca sejarah itu kan, kita tidak mengulangi lagi mungkin sejarah-sejarah yang kelam atau sejarah yang negatif lah gitu, atau sejarah yang gagal. Kegagalan pada masa lampau, tapi kita cukup mempelajarinya dan mengambil yang baik-baiknya kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah pertanian itu memang dimulai dari masa prasejarah. Dari zaman masa prasejarah, ya. Iya. Jadi kalau masa prasejarah itu kan merupakan masa di mana kita ini belum mengenal tulisan. Jadi manusia itu di masa prasejarah itu belum mengenal tulisan. Jadi untuk membuktikan bahwa di masa lampau itu memang ada riwayat pertanian itu dapat dilihat dari situs peninggalan gitu, situs peninggalan yang ada gitu. Nah, kan di Indonesia ini banyak juga kan situs peninggalan sejarah di masa lampau gitu. Nah, jadi berdasarkan ibaratnya apa yang pernah Mas ingat tentang sejarah pertanian itu, perkembangannya seperti apa? Jadi kalau berbicara sejarah di zaman prasejarah itu kan itu dibagi menjadi 4 masa ya. Jadi yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, yang kedua itu berburu dan mengumpulkan makanan dengan tingkat lanjut ya. Yang kedua, yang ketiga itu udah mulai ada masa bercocok tanam. Di masa yang ketiga ini. Ya. Dan yang keempat itu ada masa perundagian. Di masa perundagian. Ini semua ini di zaman masa prasejarah. Masa prasejarah sebelum ada tulisan. Jadi yang ditemukan itu cuma bukti-bukti di situs ataupun bukti peninggalan sejarah. Misalnya ada bentuk, kan ada peninggalannya kapak genggam, mungkin kapak perimbas gitu, ada kapak penetak gitu kan. Jadi dilihat dari sana gitu. Jadi kalau pada masa berburu, nah pada masa berburu ini orang pada masa dulu itu kan hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Nah, dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka cuma mengandalkan makanan yang ada di alam gitu. Makanan gratisan lah ya. Jadi kalau dulu kan makanannya gratisan, tinggal ambil aja di alam karena tersedia di alam gitu ya.
Jadi mengambil makanan yang udah ada di alam, misalnya buah-buahan gitu. Kemudian mereka juga sudah ada berburu, misalnya berburu ada babi hutan, ada kijang gitu, ayam gitu. Kemudian sapi zaman dulu udah ada juga, sapi hutan ya. Gitu. Kemudian ada juga yang udah ini kan, kalau mencari ikan di sungai atau di laut gitu. Karena orang pada masa berburu ini mereka berpindah-pindah itu dan mencari di mana mungkin tempat yang ada kira-kira menetap sementara. Menetapnya tuh di berarti penentuan menetapnya tuh kadang mungkin bisa jadi dipengaruhi sama banyaknya makanan mungkin ya. Iya. Gitu. Ketika misalnya datang nih ke satu tempat nih, pindah nih gitu kan. Udah pindah, ternyata di situ banyak makanan mungkin ya. Ibaratnya banyak stok lah gitu, sungainya, ikannya banyak, mungkin ya hewan-hewan yang diburunya banyak, buah-buahan banyak, mungkin agak lama dia di situ ya. Mereka pun berkelompok kan pada masa itu. Jadi dalam satu kelompok itu kalau menurut penelitian itu ada kira-kira ya 10 sampai 15 orang gitu. Berarti dapat kita simpulkan ya bahwa pada zaman prasejarah ya riwayatnya pertanian ini ya pada zaman prasejarah itu terbagi menjadi 4 bagian tadi ya. Nah ini berarti termasuk ini mungkin ya pada zaman prasejarah udah ada ini namanya labu nih. Walu ya. Tapi bukan bawa dari dunia prasejarah ini ya. Karena bentuknya kecil di era 40 saat ini. Kenapa ada labu sebesar ini? Ini buah penghujung. Kalau buah buah sisa gitu, kebetulan masih ada sisa gitu. Jadi kita tampilin aja gitu. Ya paling enggak di zaman prasejarah udah ada kayaknya. Yang tadi itu kan masa berburu dan mencari makanan tingkat masih sederhana ya. Masih sederhana. Nah, kemudian kalau yang udah masa berburu dan mencari makanan yang sudah tingkat lanjut itu, jadi mereka sudah mulai mengenal ini juga kan, mengenal api juga. Oh, jadi di periode yang kedua ya. Jadi sudah masa berburu tingkat lanjut ya. Iya. Dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut itu manusia sudah mengenal sudah mengenal api. Jadi udah ada yang mulai dimasak lah walaupun sangat sederhana gitu ya. Walaupun sangat sederhana udah mulai ada yang dipanggang. Tapi selain itu memang api pada zaman itu selain untuk memasak juga, kalau sekarang juga kita sering dengar kalau kita tinggal di kebun atau di ladang ataupun di hutan, kita membuat perapian itu atau api unggun itu kan salah satunya untuk menghalau hewan buas. Binatang buas. Kalau anak pramuka paham. Anak pramuka paham ya, api unggun itu fungsinya untuk apa gitu. Kemudian untuk penerangan juga pada waktu itu api itu dipakai untuk penerangan juga gitu. Nah, sahabat penyuluh pertanian media, jadi itu tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga nih di era prasejarah nih. Masa yang ketiga itu kan masa bercocok tanam ya. Jadi berarti orang zaman dulu itu kan namanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau memadan itu tentu tahunya ngambil hasil doang. Setiap berpindah itu tuh menghadapi tantangan baru, dan itu mungkin sudah dirasakan berat gitu kan kalau tiap saat berpindah, karena habis stok pindah lagi capek mungkin yang biasanya cuma dalam satu kelompok itu cuma 10 sampai 15 orang ini udah berkembang jadi lebih banyak kan. Tentu ada yang sudah tua juga, mungkin ada yang sudah sakit gitu. Dari sekian banyak orang itu kan tentu sudah ada yang juga yang memikirkan kalau tiap saat berpindah-pindah kan capek juga gitu. Satu capek ya. Kedua harus mulai dari awal lagi. Iya. Kalau buat katakanlah tempat tinggal sudah tuh pastinya kalau pindah makin banyak, kalau cuman makanan stok di alam, kalau makin banyak manusianya pasti makin cepat habis. Iya, makin cepat habis dan makin cepat berpindah lagi kan seperti itulah kelebihan manusia dituntut untuk berpikir ya. Iya, jadi di situlah mereka sudah mulai berpikir gimana caranya kalau kita tinggal di sini tapi tetap bisa makan gitu. Karena zaman prasejarah itu kalau menurut penelitian zaman dulu itu sekitar 80 sampai 90% itu masa hidupnya itu digunakan untuk mencari makan. Nyari makan ya, enggak mikir bangun. Kalau zaman sekarang kan bangun ruko, bangun gedung ya. Nah, kalau dulu cuma mikirnya gimana caranya bertahan hidup, nyari makan gitu aja. Jadi kalau makanan pokok orang
zaman prasejarah dulu itu. Bisa ketemunya mungkin. Kalau makanan pokoknya ada di mulai masa bercocok tanam ini. Yang pertama itu keladi. Oh, keladi-keladian ya. Keladi, yang kedua sukun. Kenapa keladi? Kok bukan padi? Padahal zaman dulu tuh padi juga sudah ada. Sudah ada ya padi. Kalau padi kan lebih banyak lah proses masaknya dan lain sebagainya mungkin ya. Kalau keladi kan nanam gampang, terus panen cabut udah tuh mungkin kalau cuma dibakar aja kan bisa langsung makan mungkin gitu. Pemeliharaannya pun hama penyakitnya pun kan nggak banyak juga. Kalau dulu mungkin belum kenal hama penyakit. Sudah ada juga. Gitu. Iya, sudah ada juga karena orang zaman dulu juga kan sudah ada itu mengenal upacara-upacara ritual keagamaan juga untuk bagaimana biar panen itu melimpah gitu kan. Ya mungkin tradisi-tradisi tersebut masih ada sampai sekarang sebagian. Iya, masih ada sampai sekarang masih ada. Masa bercocok tanam seperti dulu tuh gambarannya seperti apa sih kalau menurut hasil menurut riwayat atau menurut penelitian gitu, menurut sumber-sumber yang pernah Mas Iput baca lah gitu. Jadi kalau menurut sumber yang pernah saya baca itu pada zaman dulu orang bercocok tanam masih tingkat yang sangat sederhana cara budidayanya. Umpamanya cuma menyebarkan biji gitu aja. Umpamanya nanam padi atau nanam gandum. Kalau misalnya nanam talas cuman taruh aja seperti itu bisa. Iya, paling dilubangi gitu pakai alat lubang terus diletakkan umbinya gitu aja udah. Masih sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau biji-bijian cuma disebar gitu aja. Kalau zaman sekarang kalau mau nanam aja udah pakai mesin sekarang ya. Iya. Kalau dulu cuma korek aja dikit ya, tanam gitu. Berarti itu kilasan gambaran tentang bagaimana prosesnya bercocok tanam ketika itu ya. Pada masa bercocok tanam tuh apa saja sih yang sudah bisa dilakukan oleh manusia ketika itu? Yang sudah saya jelaskan tadi, selain orang itu udah bercocok tanam walaupun kalau biji upaya disebar gitu atau menanam batang ada ditancapkan atau umbi ditancap dilubangin terus diletakin gitu aja kan. Zaman dulu juga sudah ada ini ya, sudah ada mengenal sistem jual beli juga, tapi masih dengan cara barter. Ijon lah ya. Ijon barter ya. Iya, berarti kalau sampean misalnya punya kopi, saya punya walut, kita tukeran lah gitu. Asal cocok gitu, suka sama suka, oke barter gitu ya. Iya, jadi kalau barter itu yang bisa dipakai biasanya kan hasil panen kan. Umpamanya kalau hasil panen ya macam-macam kan. Ada buah-buahan, umpamanya yang makanan pokoknya kan keladi, sukun gitu. Kalau sukun itu pada saat itu orang udah mulai dipotongin, dikeringkan gitu kan. Jadi umpamanya nanti ada dari mereka yang berburu gitu kan, itu kan udah bisa dibawa gitu kan. Sukun itu kan bisa untuk lebih tahan lama gitu, untuk makanannya. Iya, untuk makanan pada saat dia pergi berburu atau berlayar mencari ikan gitu kan. Nah itu kemudian pada masa itu sistem barter itu juga udah mulai menggunakan ini ya, peralatan umpamanya. Kan udah mengenal juga sistem perkakas, terus ada gerabah. Nah, ini tadi menurut Bapak sejarah ya, dia namanya Bapak Pusponegoro dan Noto Susanto. Yang mengulas tentang yang mengulas tentang sejarah pertanian. Nah, sahabat penyuluh pertanian video, nggak kerasa sambil ngobrol-ngobrol, kopi ada di hadapan, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu Mas Iput. Ngopi dulu. Biar nggak ngantuk katanya. Jadi kita lanjut lagi ya. Ini poin yang terakhir nih. Ini masa keempatnya. Tadi kan terbagi pertanian di era prasejarah ini terbagi menjadi 4 masa. Iya. Nah, ini masa yang keempat nih. Nah, jadi yang masa keempat itu masa perundagian. Jadi perundagian itu masa di mana manusia pada saat itu sudah mulai mengenal logam. Jadi sudah mulai membuat peralatan dari logam, walaupun yang peralatan dari batu ataupun dari tanah liat itu masih dipakai juga, cuma sudah teknologinya udah mulai meningkat. Udah mulai meningkat. Iya, sudah mulai mengenal logam gitu. Udah mulai menambang lah gitu ya. Iya. jadi penambangan sudah terjadi di zaman prasejarah karena manusia mengenal logam itu
di masa perundagian ya. Iya. Udah kenal sama logam. Jadi, iya, pada saat itu sudah mengenal besi, perunggu, emas juga sudah mengenal orang itu. Biasanya kalau dulu pernah belajar di sekolah tuh, biasanya dalam zaman prasejarah gitu kan, Iya. yang banyak digunakan orang-orang prasejarah kalau nggak salah ya gitu. Kalau nggak salah ingat itu biasanya perunggu, tembaga yang banyak dipakai. Iya. Jadi pada masa perundagian itu bisa dibuktikan dari hasil peninggalan pada ya. masa itu. Itu Udah- ada udah- banyak nekara kan, ada Tembikar mungkin. bejana gitu kan. Tembikar udah ada belum tuh zaman itu? Sudah ada. Sudah ada Iya, tembikar, sudah ada. bejana ya. Kemudian Iya, ada betul-betul. ujung tombak pun Udah ada yang dari ada dari besi. besi ya juga. berarti ya. Ujung tombak, kemudian kapak itu udah mulai dari besi juga. Jadi kalau yang nekara tadi, nekara itu kan bentuknya kayak kendang besar gitu. Jadi itu merupakan alat yang dipakai untuk ritual keagamaan juga. Dia untuk mendatangkan hujan itu, upacara untuk mendatangkan hujan itu biasanya menggunakan nekara itu kan. Jadi kalau nekara itu kan kalau dipukul itu kan pakai alat pemukulnya itu di atasnya itu yang tempat mukulnya itu biasanya ada ini semacam patung inilah katak gitu. Karena memang dari zaman dulu itu katak itu sudah dipercaya bisa dipercaya orang bisa mendatangkan hujan gitu. Makanya alat untuk memukul nekara itu ya iya. Bentuknya katak. Iya, gitu ya. bentuknya katak. Tujuannya supaya katak bunyi kali ya. Karena memang iya kalau misalnya kalau musim hujan kodok rame bunyi gitu. Malam nih ya kan mau turun hujan nih kodok udah bunyi itu biasanya kalau yang dekat-dekat rawa atau dekat kolam gitu ya. Nah jadi sahabat penyuluh pertanian video dimanapun berada itu riwayat atau sejarah lah yang pernah dilewati oleh peradaban manusia tentang perkembangan dunia pertanian yang berkaitan dengan dunia pertanian. Dapat kita simpulkan menjadi ada 4 masa tadi ya Mas Iput ya. Ada satu masa berburu, dan mencari makanan tingkat sederhana. Yang kedua berburu dan mencari makanan udah tingkat lanjut ya. Yang ketiga masa bercocok tanam dan 4 itu masa perundagian ya. Jadi kan udah mulai mengenal logam. Ya. Jadi itu riwayat tentang pertanian di era prasejarah ya. Jadi mungkin itu bincang-bincang hari ini masuk contoh barang dari zaman prasejarah udah ada nih ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Untuk masa sejarahnya itu kan banyak juga kan, ada zaman Hindu Buddha, zaman Islam gitu. Kemudian ada zaman masa kolonial penjajahan gitu. Ada masa setelah kemerdekaan juga. Paling tidak jadi kenangan ya, namanya juga sejarah gitu kan. Walaupun jadi sudah melewati sejarah, Labu masih ada sampai zaman sekarang. Jadi mungkin itu. Terima kasih sahabat penyuluh pertanian media dimanapun yang berada yang sudah support channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa share agar channel kami dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video kami berikutnya. Pertanian maju, mandiri, modern.